Hai, selamat pagi, siang, malam, kapanpun kalian menonton video ini. Nama saya Forman Abudan Gurning, mahasiswa manajemen 2018. Video ini saya buat sebagai pembunuhan tugas saya dalam mata kuliah teknik proyeksi bisnis yang diasuh oleh Ibu Musnaini atau biasa kita panggil Bu Nain. Dalam video ini saya akan jelaskan apa saja itu arti penting dari peramalan bisnis dan apa peran peramalan bisnis untuk strategi bisnis. Terima kasih. Seperti yang saya bilang tadi, saya akan jelaskan apa itu arti penting dari peramalan. Peramalan adalah suatu teknik analisa perhitungan yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif maupun pendekatan kuantitatif untuk memperkirakan kejadian di masa depan dengan menggunakan referensi data-data di masa lalu. Sebagai contoh adalah, saya sekarang sedang dalam perjalanan menuju ke daerah Palembang ya, Palembang. Jadi terakhir saya ke Palembang itu sekitar 8 jam. Itu karena ada jalan rusak, ada antrian yang panjang atau kemacetan. Nah, jadi saya meramalkan untuk perjalanan saya sekarang berapa jam saya akan sampai ke Palembang melalui referensi yang sudah-sudah. Berarti kira-kira ya saya agak lebih cepat karena terakhir saya berangkat itu saya jalannya sudah agak bagus, sudah banyak yang diperbaiki. Nah, itu salah satu contoh kecil saja dari suatu peramalan. Arti penting dan juga contoh peramalan. Jadi peramalan ini juga memperkirakan prospek kedepannya bagaimana. Tapi kalau dalam bisnis, prospek kegiatan ekonomi kita, prospek usaha kita ke depan itu bagaimana. Kalau berbicara tentang peramalan bisnis, Nasution dan Prasetyawan pada tahun 2008 mengatakan bahwa peramalan ini adalah proses untuk memperkirakan beberapa kebutuhan di masa datang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi pemerintahan barang atau jasa. Jadi kalau kita seorang pebisnis, menurut Nasution dan Prasetyawan ini, kebutuhan kita di masa depan itu apa? Nah, itu peramalan yang dimaksud. Salah satu pengertian dari beberapa ahli. Kemudian berbicara tentang tujuan daripada peramalan, yaitu tentu saja tujuan dari peramalan adalah kita menentukan suatu keputusan yang baik. Ada banyak tujuan-tujuan peramalan, tapi saya tertarik membahas tentang tujuan peramalan adalah untuk mencapai keputusan yang terbaik, karena saya nanti akan bahas peran peramalan dalam pengambilan strategi. Jadi kalau kita apa strategi yang kita ambil, tentu itu adalah keputusan terbaik yang sudah kita buat. Masuk kepada jenis-jenis peramalan. Peramalan itu ada 3 jenis ya. Ada 3 jenis. Yang pertama ada peramalan jangka panjang. Kita mencakup sampai ke 18 bulan. Berarti 18 bulan 1 tahun ke depan. Untuk jangka menengah ada yang kedua, ada jangka menengah. Jangka menengah itu antara 3 sampai 18 bulan ke depan apa yang terjadi itu yang kita ramalkan. Dan yang terakhir adalah peramalan jangka pendek dari kurang dari 3 bulan. Jadi sebelum saya mau bahas ke peran peramalan dalam strategi bisnis ini, saya harus tahu nih peramalan yang akan saya lakukan dalam contoh. Nanti saya akan berikan contoh apa ini jangka panjang, menengah, atau pendek. Jadi peramalan itu nggak sembarang-sembarang. Saya meramalkan untuk begini. Saya nggak tahu peramalan saya ini sampai kapan. Nah, itu kenapa saya akan di awal ini saya jelaskan arti penting, tujuan, serta jenis-jenis peramalan tersebut. Baik, saya akan lanjutkan 3 peran penting peramalan bisnis dalam kebijakan strategi. Yang pertama, peran peramalan ini adalah sebagai suatu langkah untuk mengetahui kebutuhan apa saja yang akan terjadi di masa datang. Yang kedua adalah sebagai langkah untuk mengetahui sumber daya yang kita butuhkan. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui keputusan terbaik yang akan kita ambil, peran peramalan ini. Jadi saya akan jelaskan untuk agar mudah dipahami teman-teman, yaitu langsung dengan contoh. Jadi saya punya usaha kecil-kecilan, yaitu bisnis kardus. Jadi saya membeli sebuah kardus, saya jual untuk per kilo, dan untuk satu piece satu kardus, yaitu untuk kardus packing. Jadi saya beli kardus dengan harga yang relatif murah di toko-toko dan di mall, yaitu dengan harga 1.000. Jadi kalau saya jual per kilonya, kebetulan saya mempunyai kenalan, adalah dia bos besar dalam bisnis kardus ini, ada di daerah rumah saya. Dia berani menampung harga 1.700. Jadi 1.700 ini dari bulan 6 sampai bulan 8 dia stuck di harga 1.700. Mulai naik di angka bulan 9, yaitu dia mulai berani menaiki harga dari 1.900, dari 1.800 maksud saya, sampai ke 2.000. Nah, terakhir di bulan 12 ini sedang gencar-gencarnya dia berani untuk mengambil harga 2.200. Untuk kardus packingnya itu saya jual 5.000 sampai 7.000. Jadi kerjanya lelah ya, karena saya yang
menghitung sendiri berapa kilo kardus yang dijual oleh mall atau toko tersebut hingga saya jual kembali ke situ. Nah, strategi apa yang saya ambil? Saya berani ambil harga 1000 dengan jaminan bahwa saya sendiri yang menservis orang yang menjual tersebut. Dia jual ke orang lain itu ada 1200. Dia jual 1200, tapi dia jual 1200, dia sendiri yang ngerjakan, dia sendiri yang nurunin kardus, dia sendiri yang misah-misahin. Nah, kalau saya enggak, saya kerjain semua tapi saya ambil 1000 ya, saya bilang. Nah, di bulan 12 ini saya punya strategi baru lagi. Jadi dari bulan 10 saya udah 3 tahun lebih menggeluti bisnis ini. Jadi saya tahu. Nah, ini peramalan yang penting ya. Ini peramalan jangka menengah. Dari bulan 6 itu, dari bulan 7 itu saya tahu bahwa sekitar bulan 12 mau tahun baru harga kardus pasti naik karena permintaan kardus makin tinggi untuk di Jakarta. Jadi ketika saya tahu untuk segitu, saya berani untuk naikin harga. Dengan harga 1200 dia bisa jual sebulan itu 3 kali. 1200, dan teman-teman tahu harga berapa kardus per bulan 12 ini adalah 2200. Jadi saya bisa dapat untung 1000, hampir 100% keuntungan yang saya dapat. Jadi salah satu kebijakan yang saya ambil dari peramalan yang saya tahu dari bulan 7, kebijakannya adalah saya berani menaiki harga, beli saya, dan saya udah mulai gencar promosi untuk kardus packing yang saya jual antara 5000 sampai 7000. Nah, itu contoh nyata itu ya, peran peramalan. Jadi kita udah tahu ke depannya itu apa yang akan terjadi. Nah, saya udah tahu ke depannya harga kardus itu akan naik. Harga kardus dari 1700 dia akan naik menjadi 2200. Nah, dari saya yang jual 1000, saya harus naikin 1200 biar dia nggak jual ke orang lain, dia jual ke saya. Dengan saya beli harga 1200, saya yang ambil semuanya, tapi dia rutin. Biasanya dia jual sebulan sekali aja lah, gini. Nah, dengan saya naikin harga, saya tahu bahwa harga akan naik, saya jadi 1200. Nah, dia berani jual sebulan itu 3 kali. Jadi saya dapat untung dalam sebulan itu, saya bisa dapat untung 3 kali. Yang biasa sebulan itu sekali, saya dapat untung 3 kali. Nah, itu contoh nyata dari peran peramalan. Kita udah tahu kedepannya apa yang terjadi, jadi kita udah siapin strategi-strateginya. Nah, begitu teman-teman. Itu saja yang bisa saya jelaskan tentang arti penting, tujuan, dan juga jenis-jenis peramalan, serta apa sih peran peramalan ini dalam kehidupan nyata. Itu sudah saya jelaskan dalam video ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih Bu Naim sudah menonton video ini. Mungkin sampai habis Ibu. Inilah bisnis saya Bu. Kebetulan mobil yang saya pakai ini adalah mobil yang biasa untuk mengangkut kardus. Untuk sumber-sumber dayanya ya ada mobil, timbangan, rekan. Saya punya rekan satu. Saya juga di sini sebagai manajer keuangan, juga manajer utamanya. Jadi saya harus butuh uang, harus butuh modal ya, jangan uang, butuh modal untuk saya mengambil dulu kardus tersebut. Terima kasih, saya undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga tugas saya ini bisa diterima dengan baik. Foreman Ampunan Gurning, manajemen 2018. Sampai jumpa. Semongko kini